Halo teman-teman RC Video, balik lagi bareng gue Antonius Rangga dan ada Om Boy dari Shoei. Di video kali ini kita akan bahas tentang GT-R 2, helm full face buat touring. Tonton videonya sampai habis. Halo teman-teman RC Video, balik lagi bareng gua Antonius Rangga dan di sebelah gua lagi ada siapa? Ada Boy. Ada Boy dari Shoei Indonesia. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang range touringnya Shoei ya. Nah, di depan kita ini ada Shoei GT-R 2 yang motifnya adalah aperture ya, dan dia adalah range buat touring. Nah, awal nih gue mau nanya dulu nih Om. Ini kan sama-sama full face nih. Semuanya helm full face. Yang membedakan helm touring full face dan non touring apa? Sama non touring? Iya, sama ya ambillah sama Z8 atau. Jadi buat yang ngebedain GT-R ini dengan full face yang lainnya adalah sebenarnya peruntukan dari helmnya ini nih. Jadi kalau misalnya buat touring ini kan bisa buat yang touring dan touring sport. Touring dan touring sport. Ya, buat yang versi GT-R ini ya. Itu jadi yang membedakan adalah buat penggunaan helm ini akan buat peruntukan yang lebih lama dibandingin dengan sport yang lainnya. Rata-rata kalau misalnya pengguna sport event yang CF ini range penggunaannya itu nggak nyampe lebih dari 2 jam. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya buat yang GT-R ini akan nyaman dipakai lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam. Ya, jadi makanya karakteristik helm ini pun akan berbeda. Apa tuh? Bedanya apa makanya? Jadi karena kan yang gue tahu nih kayak Z8 kan juga sebenarnya itu sport touring juga kan? Kalau Z8 itu lebih ke urban sama daily use. Jadi makanya dia bobotnya itu lebih ringan dibandingin line up yang lainnya. Buat dipakai harian. Buat dipakai harian. Gitu. Oke, kalau ini untuk perjalanan panjang. Yes, buat perjalanan. Oke, apa bedanya? Karakteristik yang paling kelihatan adalah GT-R itu punya sun visor. Sun visor ini yang di semua range touring Shoei ini punya sun visor. Salah satu kelebihan dari J-Cruise, Neotech sama GT-R itu dia punya sun visor. Yang fungsinya adalah memberikan kenyamanan saat jalan jauh, karena kan kita nggak tahu perjalanan jauh ini iklimnya seperti apa. Gitu. Jadi dia ada panas, ada dingin. Jadi dia pakai sun visor karena pengguna GT-R ini tidak segampang pengguna let's say Z8 lah. Dia bisa ganti-ganti visor. Kalau misalnya kan dia akan repot buat perjalanan jauh buat ganti-ganti visor, makanya dikasih sun visor. Dan lebih enak juga sih sebenarnya ya sun visor ya. Maksudnya lebih praktis lah ya. Jadi lu mau jalan dari pagi sampai malam nggak perlu ganti-ganti visor sebenarnya gitu ya. Oke. Lanjut Om. Bahas sedikit lagi tentang sun visornya nih ya. Jadi buat sun visor di GT-R 2 ini dia mengalami improvement. Jadi sun visornya ini yang QSV2 ini dia ada penurunan sekitar 5 mili bertambah.
Jadi akan pas di nose guard-nya dia. Jadi lebih turun lagi Lebih ya? turun lagi. Jadi fungsinya agar muka kita akan lebih nyaman pada saat siang hari. Jadi nggak ada selah yang panas yang masuk. Iya. Salah satu kelebihan dari orang pakai kacamata visor gelap itu adalah di dalam lebih adem. Oh. Jadi ultravioletnya ini nggak tertahan masuk, lah ya. Tertahan. Nah ini sekarang ditahan sama si sun visor yang lebih panjang. Betul. Oke. Jadi penggunanya akan lebih nyaman. I see. Itu buat yang sun visornya. Sun visor. Udah gitu kalau dari aerodinamis lagi apa namanya? Ventilasi. Nah kalau misalnya dibandingin, jadi kalau kita bandingkan antara 3 helm ya, Z8, GTR sama si S15. Ventilasi yang paling bagus adalah di GTR. Oh, paling bagus malah di GTR. Karena memang dia terekspos besar nih, gitu loh, masuknya nih. Oh iya, gede sih ya. Lebih gede daripada dibanding yang lain. Sebenarnya kalau secara lubang mungkin nggak terlalu gede, tapi dia tuh buat nangkepnya ini loh, buat nangkep anginnya tuh dia lebih gede corongnya gitu ya. Terus ini jadi juga dia standar buat yang helm full face Shoei yang touring itu dia punya 3 in sama 5 out. 3 in sama 5 out. Berarti di sini 1, sini 2. Jadi sini 1. Oh, sini 1. Di sini ada 2 bagian, ada bagian yang ke atas sama yang bagian ke samping. Oke. Jadi masuk dari sini ada yang ke muka, ada yang ke dalam buat sirkulasi. Betul. Terus dia akan dibuang ya ke titik-titik di dalam helmnya biasanya. Oh, jadi nggak ini cuman ini ya. Ini juga ada. Ini buat ini hawa panas keluar. Oh, ini buat hawa panas keluar. Oke. Ini bahannya dia pakai apa, Om? Kalau untuk si Kalau GTR R2 ini sama kayak yang lain touring lainnya itu dia pakai AIM fiberglass. Fiberglass. Yes, fiberglass. Semua helm Shoei menggunakan AIM fiberglass. Oke, itu ya 5 layer ya. Yes, 5 layer untuk yang shell-nya. Oke. Terus Snell pasti udah. Ya, Snell, ECE, DOT, dan SNI itu udah. SNI udah semua. Jadi udah pasti aman lah ya. Yes. Nggak mungkin tiba-tiba dicolek di tengah jalan, Mas helmnya belum SNI. Nggak mungkin ya. Ya. Pakailah helm-helm SNI. Ya. Oke, terus apa lagi Om dari GTR 2 ini? Ini kalau gue lihat sekilas, ini helm shape-nya tuh lumayan panjang. Ada reason dibalik itu atau gimana nggak? Atau apa dia bikin lebih aerodinamis kayak atau apakah gitu? Jadi kalau misalnya kita bandingin sama GTR sebelumnya, ini shell-nya berubah, bisa dibilang banyak. Gitu. Jadi outer shell-nya ini ada lekukan-lekukan yang seperti ini. Selain ini membuat dari desain groove sama ini ada fungsinya buat aerodinamik. Jadi di antara 3 tipe varian touring Shoei itu antara GTR, J-Cruise dan Neotech yang paling aerodinamik adalah tipe GTR. GTR ini. Yes, gitu. Karena dia memang ada yang sportnya itu ya, sport touringnya itu ya. Jadi buat kecepatan-kecepatan yang tinggi ini akan jauh lebih nyaman dibandingkan 2 range yang lainnya. Ini biasanya yang dipakai juga motor-motornya lebih ke naked, ke sport gitu-gitu ya. Kalau yang pakai yang ini ya. Ya. Terus dia juga lebih compact dibandingin sama lineup yang lainnya nih. Gitu. Daripada GTR, ini akan jauh lebih ringan. Dibanding? Neotech. Yes. Oh, berarti berapa kalau yang ini? Ini kan ini size L nih. 50 gram. 16 berarti? Oke, tapi mungkin kalau teman-teman ya yang belum tahu nih, helm-helm Jepang itu biasanya memang dia range sekitar 16-17 biasanya ya. Tapi kalau kita ngelihat dari angka mungkin anjing berat banget gitu-gitu. Cuman kalau udah dipakai asal fittingannya bener, nggak akan terasa seberat itu gitu. Jadi pastiin juga teman-teman kalau mau beli helm pastiin sizingnya tuh sesuai ya. Jangan karena lebih longgar, lebih lega, lebih nyaman. Karena nantinya akan berat di belakang gitu. Ya. Oke, kita ngomongin kenyamanan nih tadi nih. Busanya ada yang berbeda atau ada yang istimewa atau gimana, Om? Jadi kalau misalnya buat busanya balik lagi yang buat yang seri-seri touring ini akan berbeda dengan yang tipe-tipe lainnya nih. Jadi bentuk lekukannya ini untuk mengikuti bentuk dari muka pengguna nih. Jadi dia lebih melengkung ke bawah. Salah satu reason yang melengkung ini juga menambah kekedapan nih. Jadi biar udara dari bawahnya ini juga tidak
nggak masuk ke dalam helm. I see. Mengurangi kebisingan. Oke. Udah ada emergensinya. Emergency quick release-nya juga udah ada, udah include. Ini udah dari standar ke helm di helm Shoei ya. Buat emergency quick release ya. Oke. Gitu. Terus ini ada ini ya nggak sih Om? Ada chin curtain-nya. Chin curtain-nya ada? Ya, sama breath guard-nya juga ada include. Oh, udah include juga? Include juga. Oke. Gitu. Apa lagi yang udah include? Ada juga pin lock. Pin lock tuh anti-fog standar ya? Anti-fog pin lock sama cadangan buat push pin. Push pin ininya ya? Ya, push pin sama ada satu tools buat emergency-nya. Buat perawatan helm. Oke. Terus kalau untuk GTR ini Om, ini shell-nya sama kayak show yang lainnya kah? Ada 4 atau dia berbeda atau gimana? Untuk Shoei GTR ini sama yang basic yang lainnya helmnya, dia punya 4 shell sama 4 IPS. 4 shell dan 4 IPS dan berbeda. Jadi S, M, L, XL tuh beda-beda semua ya. Jadi makanya setiap helm ini memang experience-nya akan berbeda nih buat ukurannya. Jadi makanya pastikan bahwa helm yang kalian pakai ini tepat ukurannya. Tepat ukurannya. Iya. Jadi nggak bisa gonta-ganti busa gitu, nggak bisa ya kalau di Shoei ini. Oke. Ini kalau gue lihat juga ini pakai microlock ya dia ya. Dia supaya lebih gampang bukanya atau karena kan biasanya kan orang apalagi kalau helm full face biasanya mereka akan lebih prefer double D. Oke. Ya kenapa di GTR ini ya walaupun dia touring ya tapi kan dia full face udah gitu lebih sporty. Kenapa memutuskan pakai microlock buat di helm ini? Oke, jadi balik ke dasar tujuan penggunaannya nih. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dibandingin sama yang lain dengan yang double D ini, buat kecepatan di GTR biasanya nggak akan secepat kita pakai F15. Oke. Gitu, karena kan kita kan ada pertama ada speed limit. Gitu. Jadi speed limit mungkin di tiap negara beda-beda nih. Tapi basically nggak akan bisa sama dengan buat penggunaan yang profesional. Buat di sirkuit gitu ya. Penggunaan yang seperti ini masih aman. Oke. Gitu. Jadi bukannya dengan menggunakan ini tidak aman artinya, tapi tetap aman dengan diberikan kemudahan buat aksesnya. Akses buka tutupnya ya. Oke. Terus helm ini udah karena kan kalau kita ngomongin touring ya, nggak akan lepas dari namanya intercom. Helm ini udah ada slot untuk speakernya kah atau apa gitu? Oke, jadi untuk semua line up helm touring dari Shoei ini udah bisa terintegrasi dengan Sena SRL 2. Sena SRL 2. Ya, dengan tipe itu yang sudah disiapkan buat tempatnya, jadi tidak akan merubah dari ini. Yes. Oh, ini tuh tempat untuk. Jadi seperti yang di samping ini, sama di belakang ini adalah fungsi buat optional dari Shoei-nya. Gitu. Oh, ini tuh buat intercom. Yes, buat intercom. Jadi dia kayak jadi gabung jadi satu jadi helmnya gitu. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya dilihat ini kan kenapa nih ada dua. Jadi biar aerodinamika tetap terjaga. Jadi nggak timpang sebelah. Terus dengan instalasi yang udah ada diharapkan weight distribution-nya akan tidak terlalu berubah. Oh, gitu. Oke. Kalau dibandingkan dengan yang third party itu pasti akan berasa miring biasanya, lebih berat, condong ke dimana si alat itu ada. Gitu. Tapi ini cuman keluar di Sena aja berarti ya? SRL 2. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau pakai brand lain, tetap bisa kan? Tetap bisa. Dia udah ada slot intercomnya kan di dalam? Betul. Ada slot intercom, speaker ready, buat mic-nya pun juga ada. Oh bisa. Gitu. Udah deh buat mic-nya. Oh iya. Jadi buat di GTR ini kan biasa kalau pakai intercom itu wired ya. Jadi dia udah ada tempatnya di sini. Jadi ada tempat buat nggak berantakan. Ya. Ini. Jadi dia udah ada tempatnya, udah ada buat kabelnya juga. Jadi rapih di sini. Nah, Om Boy, nih sekarang gue mau nanya nih. Range harga nih untuk GTR 2 ini berapa sih dari yang polos sampai yang motif? Ya, untuk range harga GTR ini di angka 9 sampai 11 jutaan. 9 sampai 11 juta. Ya. Berarti polos itu di 9 jutaan. Yes. Untuk yang motifnya 10 11. Ya. Oke. Menarik. Dan sebenarnya nggak banyak ya helm untuk yang touring ini sebenarnya nggak buat dari brand lain juga bahkan nggak banyak ya sebenarnya. Hanya beberapa tipe, tapi buat yang segmen premiumnya ini ya bisa dibilang cuma GTR. Cuma GTR ya. Betul.
Karena memang di yang lain tuh juga nggak terlalu banyak untuk helm yang topnya, top of the line, dan dia double visor yang memang dikhususkan untuk touring gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau beli helm buat touring tapi nggak mau yang flip up gitu, ini GTR bisa jadi pilihan. Dan bisa kalian pakai harian juga pastinya ya. Ya, bisa. Karena ya kan sekarang banyak ya orang-orang yang berangkat pagi pulang malam. Betul. Atau berangkat malam pulang pagi gitu ya. Double visor ini sangat amat praktis dan enak untuk digunakan ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, udah tahu dong kalau kalian mau beli Shoei GTR 2 ini di mana? Iya, di RC ya. Oke, thank you Om Boy. Ya, makasih. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. RC Moto Garage brings you safety. Dah.